Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita sudah mulai masuk pada masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan insyaallah Bapak diberikan tugas untuk menerangkan tentang bagaimana cara belajar di masa pandemi Corona atau pandemi wabah penyakit COVID-19. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu nama Bapak Ruhiyat. Bapak lahir di Tasikmalaya 18 Juni 1986. Dan alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 2 putri. Dan Bapak sekarang tinggal di Perum, Kota Permata. Lalu pelajaran yang Bapak ampu adalah pelajaran PAI dan PKN. Untuk PAI Bapak mengajar di kelas 8A, B, C, D, E, F, dan I, J. Untuk GH-nya kelas 8G sama H Bapak tidak mengajar. Insya Allah untuk PAI kelas 8G dan H diajar oleh Bu Fatur Ustadzah Fatur Rahmah SPDI. Dan selain mengajar PAI di kelas 8, Bapak juga mengajar PKN di 7F, G, dan H. Dan Bapak sekarang selain mengajar, Bapak juga diberi tugas itu sebagai wali kelas 8C. Wali kelas 8C. Kelas 8C ini ada plusnya. Plusnya itu adalah dikhususkan untuk tahfidz. Dan insya Allah Bapak punya rencana di kelas 8C ini selain tahfidz juga akan diberi unggulan tentang pengenalan tentang teknologi komputer, khususnya menguasai dalam bidang Microsoft Word, Excel, dan PDF. Nah, selain menjadi wali kelas 8C, Bapak juga sebagai pembina pramuka di SMPN 1 Babakan Cikawok. Dan ditambah Bapak juga adalah sebagai ketua koordinator laboratorium komputer. Itu mungkin jabatan yang Bapak ampuh ya, atau jabatan yang dipegang oleh Bapak. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, dan khususnya di kelas 7FGH ya, pelajaran yang Bapak pegang yaitu PKN, kalau misalkan ada keperluan atau apa-apa, mangga silahkan untuk anak-anak di kelas 7F, G, dan H, atau di kelas yang lainnya yang mungkin ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan. Ini nomor Bapak, nomor HP Bapak 0815 7055 077. Oke, kita lanjutkan. Tadi Bapak sudah perkenalkan diri Bapak, dan insya Allah sekarang kita lanjut kepada materi intinya, yaitu adalah cara belajar selama masa pandemi Corona atau pandemi COVID-19. Tips biar kita belajar menyenangkan selama di rumah. Pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Jadi ketika sebelum kita belajar, sediakan tempat yang nyaman dulu, mejanya, kursinya, ya, apapun itu. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Misalkan HP untuk komunikasi, karena pembelajaran jarak jauh ini menggunakan HP, maka siapkan HP-nya. Yang kedua, buku paket yang mungkin insya Allah nanti akan dipinjamkan oleh pihak sekolah. Yang ketiga, buku catatan dan ballpoint untuk mencatat hasil pembelajaran kalian atau hasil rangkuman kalian. Yang ketiga, ini yang paling penting, apa? Yaitu pastikan koneksi internet kalian baik. Maka di sini siapkan
kuotanya, dan jangan sampai kalian boros terhadap pemakaian kuota. Jadi manfaatkan fasilitas HP kuota yang kalian miliki untuk benar-benar belajar. Apalagi di masa MPLS ini, kalian akan dituntut setiap hari untuk selalu connect internet. Yang keempat, ini supaya kalian tidak jenuh, maka sediakan cemilan ya. Jadi sebelum belajar, sediakan makanan cemilan buat ketika kalian belajar, jadi kalian tidak jenuh, jadi nyantai belajarnya. Yang kelima, biar suasana kita belajar di rumah menyenangkan. Yang kelima apa? Jauhkan benda-benda yang buat kalian tidak fokus. Jadi misalkan ada benda-benda atau mainan atau apapun, singkirkan dulu, simpan dulu ya, karena itu akan mengganggu kalian dalam fokus belajar. Kalau misalkan TV, jauhkan TV-nya dulu. Kalau bisa jangan dinyalain dulu TV-nya. Yang keenam, ini yang terakhir, pastikan ruanganmu punya pencahayaan maksimal. Kenapa harus ada pencahayaan maksimal? Karena kalau misalkan di tempat belajar kamu, misalkan di ruang kamar, kalau kamar kamu tidak punya cahaya yang maksimal, itu akan membuat matamu cepat lelah. Kalau misalkan matamu cepat lelah, sehingga itu akan membuat kamu cepat mengantuk dan tidak fokus belajar, sehingga malas untuk belajar. Jadi pastikan cahaya di ruangan kamu belajar itu cukup maksimal sehingga tidak membuat mata kamu lelah. Terus ketika mau memulai belajar, ini yang penting ya, ketika setelah mempersiapkan diri dalam suasana belajarnya, mempersiapkan suasana belajarnya yang nyaman dan kondusif. Ininya setelah ini, ketika kita mau belajar, maka tahap-tahapannya apa dulu? Yang pertama adalah kita harus punya wudhu ya, karena pada jam 7 sampai jam 8 kita mulai belajarnya, dan pada saat jam itu hanya baru cek kehadiran saja, maka kita manfaatkan waktunya, dan nanti pun diingatkan oleh wali kelas ataupun guru-guru yang lain untuk melaksanakan sholat duha. Sebelum sholat duha kita wudhu dulu. Kenapa sih harus wudhu? Karena wudhu itu cahaya, ilmu itu cahaya. Berarti ketika kita belajar dan kita punya wudhu, maka akan bertambah cahayanya. Ilmu cahaya, wudhu cahaya, maka ilmu akan bertambah cahayanya dengan berwudhu. Setelah wudhu kita sholat duha dulu. Sholat duha minimal 2 rakaat ya. Nanti akan Bapak sampaikan kenapa sih harus sholat duha, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Yang ketiga adalah kalau misalkan setelah sholat duha masih ada waktu dan pembelajaran belum dimulai ya, kita manfaatkan untuk tilawah Quran dulu, baca Al-Quran dulu. Nah setelah selesai itu ya, cukup ya tadi tips memulai belajar. Jadi yang pertama adalah wudhu, sholat duha, kalau masih ada waktu baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Tadi Bapak udah janji akan menyampaikan apa sih hikmahnya, apa manfaatnya sholat duha. Yang pertama, manfaat dan keberkahan dari sholat duha itu yang pertama adalah melatih kita untuk disiplin. Melatih kita untuk disiplin. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Selain sholat fardu, kita usahakan sholat sunat pun kita lakukan, yaitu adalah sholat duha 2 rakaat di waktu pagi. Ketika jam 7 kita mulai, sebelum memulai belajar pada waktu jam 8. Pada jam 8 kita mulai belajar. Nah jam 7 sampai jam 8 ada waktu buat kita untuk sholat duha. Yang kedua, manfaat dan keberkahan dari sholat duha adalah diri kita, badan kita akan terasa segar dan fresh. Kok bisa? Karena sebelum sholat duha kita akan wudhu dulu. Semua kita wudhu dulu, malah usahakan kita sudah mandi terlebih dahulu, terus wudhu, badan kita segar, fresh, semua dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga, manfaat dan keberkahan dari sholat duha adalah akan memunculkan aura positif dalam diri kita.
Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan berdampak baik, berdampak positif terhadap diri kita. Yang keempat, manfaat dan keberkahan dari sholat duha adalah menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kalau kita sholat duha, tadi diawali dengan wudhu, terus sholat duha, apalagi ditambah dengan baca Al-Quran, pasti itu akan membuat hati kita tenang, damai, sehingga nanti ketika kita mulai belajar, kita akan benar-benar fokus dan akan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kelima, tentunya ini adalah keutamaan dari sholat duha itu sendiri. Apa sih keutamaan dari sholat duha itu sendiri? Yaitu pertama, sholat duha itu sama dengan sedekah. Jadi dianjurkan oleh Rasul, dan sholat duha itu adalah ibaratnya sedekah. Jadi setiap dalam tubuh kita ini ada 360 buku ruas, ya, maka harus disedekahkan. Nah, sedekahnya adalah dengan apa? Dengan sholat duha. Yang kedua, keutamaan dari sholat duha adalah akan dibuatkan rumah di surga. Mau tidak dibuatkan rumah di surga? Pastinya mau dong, ya. Kalau dibuatkan rumah di neraka, walaupun dibuatnya dari emas, yang kalau namanya di neraka ngapain? Percuma, ya. Tapi kalau misalkan dibuatkan rumah di surga, nikmatnya luar biasa. Begitu, ya. Yang ketiga, keutamaan dari sholat itu adalah akan dicukupkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain membuat kita konsentrasi dalam belajar, selain itu juga ketenangan batin, kedamaian hati kita, dan kedekatan kita dengan Allah. Itu manfaat dari sholat duha. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semangat untuk belajar di rumah, walaupun dalam keadaan terbatas, ya, dalam artian tidak bisa full kegiatan belajar kita di sekolah. Tapi jangan berkecil hati, jadikan ini hikmah, jadikan wabah ini sebagai hikmah bagi kita, bahwa kita lebih semangat belajar lagi, lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Semoga kalian, anak-anakku kelas 7 yang baru gabung, Bapak ucapkan selamat kalian bergabung di SMPN 1 Babakan Cikau, dan mudah-mudahan kalian bisa semangat belajar dan senang belajar di sekolah di SMPN 1 Babakan Cikau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.